Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik teman-teman yang ada di rumah. Semoga hari ini penuh kebahagiaan, menyenangkan, dan selalu keadaan sehat. Tentunya tidak lupa memakai masker. Kalau untuk keluar rumah tidak perlu, janganlah keluar rumah. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Kak Mandi punya cerita lagi hari ini seperti biasa, dan kembali dengan cerita dongeng ceria Nusantara melalui storytelling Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, adik-adik, apa kabarnya? Semoga baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Siapa anak hebat angkat tangan? Saya. Siapa anak pintar angkat tangan? Saya. Siapa anak kambing? Iya. Ceritanya hari ini adalah cerita dongeng Kak Madi, yaitu sebuah majalah Bobo yang ada di koleksi perpustakaan, majalah anak-anak. Kembali lagi, di dalamnya ada cerita hebat, dan Kak Madi ingin menceritakan kepada adik-adik, membacakan. Semoga adik-adik sudah bersiap untuk mendengarkan ceritanya ya teman-teman ya. Iya. Ceritanya apa ya? Judulnya adalah Kesombongan Tito. Nah, Tito ini adalah tikus. Nah, tikus kecil namanya Tito. Dulu Tito adalah tikus yang baik, suka menolong. Tanpa pamrih, semua teman-teman di hutan sangat menyukai Tito. Namun sekarang Tito berubah. Ada apa ya teman-teman? Kok Tito dulunya baik, sekarang berubah? Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Itu gara-gara dia berhasil menolong, melepaskan paman Bobon. Nah, Bobon ini adalah banteng. Dia terjerat ketika pemburu membawa jeratan, terperangkap di dalamnya, Pak. Paman Bobon terjerat. Si Tito lah yang melepaskan paman Bobon. Lalu Tito merasa bangga, terkadang lupa diri karena dia dulu memang pernah menolong paman Bobon. Setiap kali teman-temannya protes jika Tito melakukan kesalahan, pasti Tito akan mengancam, awas ya, saya laporkan dengan paman Bobon, si banteng. Lalu mereka pun ketakutan dan cemas. Karena siapa yang tidak kenal paman Babon? Paman Babon adalah banteng yang sangat kuat di hutan itu. Singa dan serigala pun takut teman-teman. Selain itu, paman Babon juga bijaksana dan salah satu yang penasehat di dalam hutan itu, sangat dihormati teman-teman. Mungkin karena paman Babon berhutang nyawa, pernah menyelamatkan, lalu Tito sangat dijaga dan dipercayainya. Dan segala ucapan Tito, si tikus kecil, sangat dipercayai oleh paman Bobon si banteng.
Siang itu ibu beruang. Nah, tahu teman-teman ibu beruang? Nah, ibu beruang sedang mengadakan pesta besar-besaran di hutan itu. Kebetulan yang berpesta adalah anaknya Berry. Karena Berry sedang ulang tahun, seluruh penghuni yang ada di hutan itu akan diundang, termasuk Tito si tikus kecil. Saat pesta berlangsung, Tito pun datang di pesta itu. Ia berjalan, dia memandang, ternyata ada Tutu di kursi itu, kursi depan. Awas, ini adalah tempatku. Kamu duduklah di belakang. Mengusir Tutu. Tutu adalah si tupai, sahabatnya sendiri. Si Tutu sudah duduk di kursi itu paling depan. Enak saja. Yang datang terlambat silakan duduk di belakang. Tutu si tupai protes karena dia diusir oleh si Tito. Hai Tutu, kamu lupa siapa aku? Tentu saja aku tahu. Tidak lupa, kamu adalah tikus yang sangat sombong, kata si Tutu tupai. Tito dikatakan tikus yang sombong, teman-teman. Namun ia lalu pergi karena melihat Paman Babon. Tutu segera bergegas karena Paman Babon dari jauh berjalan ingin mendekati mereka berdua. Karena Tutu tidak enak, dia langsung pergi. Paman Babon pun berdekat. Tito, ada apa ini tadi? Paman, tidak ada apa. Tadi Tutu merebut kursiku, tapi dia sudah kulawan. Tito mengatakan sudah melawan. Lanjut, dia pergi, Paman. Kata Paman Babon, ya sudah, kalau begitu teruskanlah pestamu, Tito, sambil mengucek kepalanya. Lalu Paman Babon pergi. Teman-teman adik-adik, kemudian berlalu, Tito mememetkan senyum kemenangannya. Karena sudah berlaku sombong tadi, dia tersenyum karena dibela oleh Paman Babon. Setiap hari pasti ada hewan-hewan yang sangat bersedih dan sakit hati, menangis karena ulah Tito, teman-teman. Solo, kelinci menangis tersebut-sebut. Dia menangis karena kue kacang hijau kesukaannya dirampas oleh Tito. Si ayam hutan juga menjerit histeris. Kok, 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 kok. Jagung kering punyanya telah diambil Tito. Teman-teman Tito akhirnya sepakat karena Tito selalu berbuat tidak baik kepada teman-temannya. Teman-teman berkumpul, mereka ingin memberi pelajaran kepada Tito, ya teman-teman ya. Hingga mereka pun memikirkan gimana Paman Bobon si banteng menyaksikan sendiri sikap Tito, karena selama ini Paman Babon tidak tahu, teman-teman. Dan di suatu sore akhirnya teman-teman Tito bermain di halaman.
di depan rumah. Solo si kelinci, awalnya semua tampak gembira, riang mereka bermain. Dengan ceria mereka bermain-main, tiba-tiba datang Tito. Si Tito yang tikus jahil ini, ia mulai beraksi melakukan gerakannya. Ganti dong permainannya. Kelerengnya jelek sekali, kata Tito, menghina satu persatu temannya. Sandal Silo kok kuno dan kotor, kata Tito. Wah, baju Beri kok sobek nih. Tidak punya baju baru ya? Kata Tito lagi, menghina satu persatu teman sahabatnya. Tito meledek semua sambil tertawa, hahaha, menertawakan semua temannya. Kenapa sih kamu suka mengejek kami? Selo memberanikan diri untuk protes kepada Tito. Aku senang melihat kalian menangis sambil menari-nari, kata Tito. Oh, lalu kami melawan. Kamu pasti akan bilang begini, awas, aku melaporkan kalian ke Paman Babon. Begitu, kata Tito. Betul sekali, Selo. Paman Babon pasti membelaku karena aku pernah menyelamatkan Paman Babon pada waktu itu, kata Tito. Tito tidak tahu, teman-teman, ada sepasang telinga di samping pohon itu, hingga mendengar semua ucapannya di balik pohon jati. Ia adalah siapa, teman-teman? Ada yang tahu? Ia adalah Paman Babon yang menyaksikan sendiri tingkah laku Tito tikus kecil. Ternyata Paman Babon, cukup Tito, seru Paman Babon sambil keluar berlahan-lahan di balik pohon itu. Maaf, Paman Babon, mereka yang duluan meledekku tadi. Tito mencoba menyembunyikan kebohongan seperti biasa agar dia dibela, teman-teman. Tidak usah berbohong. Kali ini Paman mendengar semua percakapan kalian sejak tadi. Paman tidak akan membelamu karena memang kamu yang salah. Paman Babon menasihati sedikit keras kepada Tito. Paman jahat. Paman lupa aku pernah menyelamatkan Paman, kata Tito. Tentu Paman tidak lupa. Itu Tito. Bukankah hidup rukun, damai, dan berbagi itu lebih indah, kata Paman Babon. Daripada menyombongkan diri terus seperti itu, ucap Paman Babon bijaksana. Paman jahat, semua jahat, teman-teman, ucap Tito sambil melompat pergi. Tito mau kemana? Sebentar lagi hujan. Paman Babon menasihati Tito. Namun Tito terlanjur malu dan marah pada saat itu, ya adik-adik. Dia langsung pergi berlari.
Jelas saja benar perkiraan Paman Babon. Ternyata sore itu turun hujan yang sangat lebat setelah Tito berlari. Semua penghuni hutan sudah berada di rumahnya masing-masing. Saat itu mereka pun masuk ke pintu rumah. Hanya Tito yang berada di luar rumah. Ia berteduh di bawah pohon dan terjebak hujan yang sangat besar. Ia tidak bisa pulang, teman-teman. Kasihan sekali ya teman-teman Tito. Hujan turun semakin deras, tidak berhenti-henti. Tito menggigil kedinginan. Perutnya juga sangat sudah lapar karena hujannya sangat lama sekali. Mau pulang tidak bisa pulang. Tiba-tiba Tito jatuh pingsan, tergeletak di atas tanah. Untungnya pohonnya tepat berteduh itu adalah rumah Tutu yang pernah Tito jahati pada pesta itu. Tutu yang kebetulan melihat Tito segera turun menolong Tito. Kasihan sekali Tito. Di dalam rumahnya Tutu memberikan secangkir air susu hangat. Minumlah Tito agar badanmu hangat kembali dan segar kembali. Tito cuma diam. Tutu pun kasihan karena dia basah-basah kehujanan. Dia segera mengambilkan satu baju di lemarinya. Tito, ini bajuku. Kamu pakailah biar badanmu hangat kembali, kata si Tutu, sahabat Tito. Tito pun melihat Tutu. Terima kasih Tutu. Untung ada kamu, ucap Tito. Masih dalam keadaan menggigil kedinginan, teman-teman. Sesama teman memang harus menolong. Minumlah susu hangatmu. Tutu menyuruhnya lagi untuk meminum susu. Maafkan aku. Nah, Tito mengingat pada waktu itu dia meminta maaf pada Tutu. Tutu pun, udahlah Tito, aku sudah melupakan kejadian itu. Anggaplah itu sudah berlalu. Terima kasih Tutu. Hingga akhirnya hujan sudah mulai mereda. Dari kejauhan terdengar suara sayup-sayup, suara yang memanggil Tito. Tito, Tito, Tito. Semakin dekat suara itu, semakin banyak yang memanggil Tito, Tito, Tito. Tito pun keluar. Ternyata itu adalah teman-teman dan sahabat Tito yang selama ini yang disakiti Tito setiap kalinya. Dan Paman Babon pun hadir pada itu, paling depan untuk mencari Tito. Tito pun sangat terharu, sedih karena melihat teman-teman dan sahabatnya dan Paman Babon mencari dia karena mereka sangat sayang kepada Tito. Tiba-tiba mereka pun berdekat. Tito langsung lari, meloncat memeluk temannya satu-satu dan Paman Babon dan menangis. Tito pun seraya mengucapkan, Paman, maafkan aku. Maafkan aku tidak melakukan kesalahan lagi.
Aku berjanji kepada kalian teman-temanku akan selalu berbuat baik sebaiknya dan berteman sebaik-baiknya. Akhirnya esok harinya Tito menjadi anak yang baik lagi seperti dulu, dan dia bermain dan penuh kebahagiaan, keceriaan bersama sahabat-sahabatnya dan teman-temannya. Akhirnya bisa menjadi baik. Siapa anak baik angkat tangan? Siapa anak hebat angkat tangan? Iya. Begitulah cerita Kak Madi kali ini. Teman-teman, sudah selesai. Selamat berjumpa kembali dengan dongeng ceria Nusantara bersama Kak Madi. Kan Kak Madi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik teman-teman.